Ini kami berada di lokasi objek wisata rumah perkampungan Palawa. Menurut sejarah, rumah adat Palawa ini dulunya dihuni oleh seorang yang namanya Tomadao yang berasal dari Gunung Sesean dan menikah dengan gadis Talo Mangkakalena, dan kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yaitu Datu Muane yang kemudian menikah dengan Lai Rangri. Nah, mereka inilah yang beranak cucu dan mendirikan sebuah perkampungan yang sekaligus sebagai pertahanan dalam peperangan antar kampung. Nah, seperti itulah sejarah berdirinya daripada perkampungan Palawa ini. Kami sekeluarga datang di rumah tongkonan, rumah adat tertua yang ada di Toraja, yang banyak, yang terdiri dari 12 rumah adat yang berjejer begitu rupa, dan para wisatawan baik dalam negeri maupun dari luar negeri banyak datang di tempat ini untuk melihat bagaimana kondisi rumah adat yang tertua, yang masih asli, yaitu yang masih terbuat dari atap bambu yang disusun begitu rupa dan rapi, yang bisa bertahan sampai puluhan tahun, bahkan sampai ratusan tahun. Buktinya bahwa atap ini ditumbuhi oleh rumput-rumput yang banyak. Ini rumput paku. Ini sudah puluhan tahun sehingga rumput itu sudah tumbuh, dan kelihatan bahwa tidak terbentuk lagi bahwa itu bambu, tetapi lumut-lumut yang sudah tua yang tumbuh di atas atap tersebut. Nah, yang punya kesempatan ya silakan datang jalan-jalan di Toraja Utara, yaitu tepatnya di Sa'dan, dan Anda akan terkesima melihat keadaan bagaimana situasi yang ada di sini. Di tempat ini adalah satu rumpun keluarga yang mendirikan rumah, dan biasa diadakan acara syukuran orang nikah di tempat ini. Jadi ini adalah suatu kebanggaan dari keluarga di tempat ini, dan para wisatawan silakan bergabung ya untuk melihat bagaimana indahnya Toraja. Oke, kami tunggu kehadiran dan kedatangannya, melihat bagaimana wisata Toraja. Bisa kita lihat di rumah tongkonan adat Palawa ini ada tanduk kerbau yang begitu besar, panjang. Bisa kita bayangkan bagaimana bentuk aslinya. Ini tanduk kerbau ini lebarnya mungkin 2 meter lebih ya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kondisi badan daripada kerbau yang memiliki tanduk seperti ini. Ini dipasang di rumah tongkonan adat Palawa yang menghiasi rumah adat, dan ini adalah suatu kebanggaan daripada orang Toraja yang mempunyai rumah adat yang begitu unik, yaitu rumah yang dibangun sejak puluhan tahun yang silam, yang masih beratapkan atap bambu, di mana atap bambu ini disusun begitu rupa, rapi dan unik, sehingga membuat para wisatawan tertarik untuk melihat, menyaksikan secara langsung
rumah adat tersebut. Nah, di sini ada 18 lumbung, yaitu lumbung itu adalah tempat untuk menyimpan harta kekayaan orang-orang Toraja. Lumbung ini biasanya ditempati oleh hasil panen orang Toraja, itu padi, jagung, atau lain-lainnya. Dan ini adalah rumah adat yang terdiri dari 12 rumah, dan ada sudah beberapa yang telah direnovasi seperti ini. Satu sudah direnovasi, diganti atapnya dan badan rumah. Kemudian ada satu lagi yang akan direnovasi, dan ini adalah akan direnovasi yang menggunakan bahan-bahan alami, yaitu atap dari bambu. Nah, rumah-rumah adat ini dihiasi oleh ukiran-ukiran yang sungguh unik dan banyak, dan itu tergantung daripada makna daripada keluarga yang memasang ukiran tersebut. Setiap ukiran mempunyai makna tersendiri, dan tidak sembarang kita mengukir ukiran itu atau memasang ukiran itu pada rumah, karena itu sesuai dengan tingkatan atau golongan masyarakat yang dipercayai bahwa ada 4 golongan. Ada 4 golongan di dalam golongan orang Toraja. Namun hal ini membawa arti dan makna yang sungguh mendalam bagi orang-orang di Toraja, yaitu yang mempunyai rumah adat. Nah, seperti yang terdapat pada lumbung, ya, ukiran-ukiran yang terdapat pada lumbung, ada ukiran ayam, ada ukiran patedong, ada ukiran patang kilumu, dan lain-lain banyak. Dan inilah keunikan daripada rumah-rumah adat ini. Jadi wisatawan yang punya waktu dan ingin penasaran melihat bagaimana sih sebenarnya, bisa melihat langsung. Wisata rumah adat Palawa ini terdapat di Sakdan yang dari kota Rantepo itu berjarak sekitar 8 kilo. Ada 8 kilo, jadi mudah dijangkau dan kendaraan sudah bisa langsung masuk ke dalam lokasi ini. Jadi inilah kekayaan orang Toraja, dan saya bangga sebagai orang Toraja. Ini objek wisata yang sungguh banyak dikunjungi oleh wisatawan dari luar negeri. Kebetulan saat ini kami datang di Toraja mengunjungi orang tua, dan terus ke sini untuk melihat secara langsung rumah adat Palawa ini. Ini ada patung kerbau, kepala kerbau. Itu selalu dipasang di depan rumah adat Toraja. Dan ini mempunyai arti bahwa saat orang Toraja itu pada saat meninggal, maka akan dipotongkan kerbau, dan kerbau ini adalah banyak macam. Ada kerbau belang yang biasa dinamakan saleko, yang itu kerbau belang-belang di kepalanya dan di badannya. Kalau yang berbelang di kepalanya itu dibilang terongbonga. Ada todi, ada macam-macam. Dan inilah suatu keunikan yang sungguh mempesona
bagi wisatawan yang datang di Tanah Toraja. Seperti ini adalah alang atau lumbung yang sudah ditumbuhi. Ini menyatakan bahwa lumbung ini sudah puluhan tahun didirikan, dan di dalamnya itu diisi oleh gabah atau hasil panen padi sawah yang disimpan sampai bertahun-tahun. Nah, ini adalah tanduk kerbau yang dipasang langsung bersama dengan kepalanya. Nah, ini dia. Nah, jadi bagi para wisatawan yang penasaran, silakan datang saja berkunjung. Di sini saudara keluarga dengan senang hati memberikan informasi tentang apa sih arti dari semua lumbung dan rumah adat ini. Ya, sekian dan terima kasih.